Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam was-sihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada hari kelima bulan Ramadan 1443 Hijriah ini saya bersama keluarga dan para pemirsa sekalian dimanapun berada, terutama santri semua, mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk menjalani ibadah dengan antusias, ikhlas, dan semoga sampai nanti tuntas. Para pemirsa, kita bersyukur memasuki Ramadan ini kita diberi kesempatan-kesempatan perbaikan dari Ramadan yang telah kita lewatkan. Khusus untuk saya, bahwa setiap Ramadan selalu saya syukuri sebagai giat pembinaan doktrin dan juga muhasabah peningkatan disiplin. Bahwasanya Ramadan selain sebagai tempat untuk meningkatkan derajat, juga ada muatan-muatan pembelajaran untuk saya keluarga, dan mudah-mudahan juga menjadi inspirasi para pemirsa semuanya. Alhamdulillah, bahwasanya saya percaya dalam Ramadan ini kita juga diberi Allah kesempatan untuk belajar seni pedagogi, terutama dalam pembelajaran bersama keluarga. Bahwasanya pendidikan dalam keluarga itu bisa dilalui melalui pendoktrinan, pelatihan, pembiasaan, pendisiplinan. Bagaimana uraiannya? Setidaknya kalau saya keluarga melalui 5 jenis pembelajaran, terutama itu dalam hal doktrin disiplin. Apa saja? Yang pertama, saya mengajak keluarga biasanya disiplin saat. Ini adalah manajemen waktu, di mana Ramadan ini benar-benar kita digiatkan, diajak untuk tertib waktu, mulai dari sahur, berbuka. Biasanya kita sudah 30 menit persiapan sebelumnya, duduk bersama, nanti diawali prosesi doa, sampai waktu-waktu tambahan ekstra seperti halnya kita ibadah tarawih, tadarus, berapa juz, berapa durasinya, itu kita belajar tentang disiplin saat. Para pemirsa, sebagai seorang muslim, kita juga didoktrin untuk tertib waktu ini sampai kepada penamaan kode Al-Quran yang turunnya itu pada bulan Ramadan. Ada waktu-waktu khusus yang dijabarkan, itu sebagai doktrin disiplin, dimana kita bisa mendapati surat-surat di Al-Quran itu ada surat Duha, surat Al-Asr, surat Al-Fajr, surat Al-Lail. Ini bagi saya adalah seni pedagogi bagaimana mengajarkan doktrin disiplin kepada keluarga melalui Al-Quran, melalui bulan Ramadan. Para pemirsa, di pesantren kami biasanya aktivitas dimulai jam 2 pagi, maraton simultan sampai nanti jam 10 malam. Buat orang biasa mungkin ini akan melelahkan dan menguras energi pikiran serta badan. Tapi buat kami, keluarga santri, saya khususnya, ini justru untuk meningkatkan disiplin waktu. Bagaimana kita mengelola jangan sampai waktu terbuang percuma. Dan melalui kultum ini saya mengajak, mari kita disiplin waktu pada Ramadan ini bisa meningkat dari kemarin sebelum bulan Ramadan. Para pemirsa, kemudian yang kedua, saya juga mendapatkan pelajaran dari Ramadan ini tentang disiplin giat. Bagaimana kalau kemarin sebelum bulan Ramadan mungkin ibadahnya level biasa, tapi ketika Ramadan tiba maka itu akan menjadi berlipat ekstra. Karena apa? Semua amalan dilipat gandakan secara catatan. Maka disiplin giat ini menjadi pembelajaran saya sekaligus terapan amalan yang harus diprioritaskan. Contohnya saja, kalau kemarin misalnya baca Al-Quran hanya beberapa ayat, maka setidaknya dalam Ramadan ini one day one juz, dan itu harus didoktrin melalui disiplin. Tidak bisa hanya dengan cara yang biasa. Para pemirsa, orang tua kita, saya yang jenengan di keluarga, adalah penjaga disiplin giat ini, dan semuanya itu akan bergantung bagaimana cara kita memberi doktrin kepada keluarga. Saya dan dengan semua percaya bahwa Ramadan ini adalah tempat dan juga giat terbaik untuk memberikan
maksim dari apa yang kita punya, terutama ketika kita ingin dapat nilai berlebih dalam ibadah. Dan giat Ramadan ini sekali lagi adalah disiplin kita untuk mendoktrin keluarga bersama-sama dalam kegiatan yang berpahala lipatan. Saya kalau di Ramadan ini juga punya kiat bahwa disiplin giat itu bisa memberi terapi, terutama keluarga kita yang mungkin kecanduan handphonean, kecanduan permainan digital, game online, itu bisa diterapi melalui disiplin giat ini. Ya, ini contohnya saja membaca tadarus tafsir. Saya biasa bersama keluarga membaca Al-Iqlim, di mana di sana banyak terdapat kisah-kisah heroik, kisah-kisah tentang epik pahlawan keislaman. Alih-alih anak kita yang biasanya kecanduan tokoh rekaan dalam game online yang syarat dengan adegan kekerasan, atau bahkan mungkin kecanduan orang-orang yang menjual vanity individual dan mimpi-mimpi khayal. Maka melalui disiplin giat Ramadan ini kita bisa mengajak anak-anak keluarga kita, selain kegiatan yang bersifat peribadatan, kita juga bisa mengajak anak-anak misalnya muter iwak, muter tambak, atau kegiatan-kegiatan bersifat rekreatif sehingga anak-anak itu produktif. Ketiga adalah saya biasanya mengilhami Ramadan ini melalui disiplin tempat. Ada dua tempat yang biasanya saya gunakan untuk pembelajaran, ini masjid dan rumah. Masjid adalah pusat munajat dan ibadah, rumah adalah pusat tarbiyah. Dua tempat ini meskipun kadang berjarak, tetapi secara prinsip, secara peramalan itu berdekatan. Anak-anak keluarga kita kalau bisa ayo didekatkan dengan rumah dan masjid. Sejauh-jauh kemana pergi, ayo dua tempat ini yang pertama disambangi. Dan Rasulullah juga memberikan teladan kita. Ramadan ini biasanya banyak aktivitas yang kemudian dioptimalisasi di masjid. Juga kita perlu ingat bersama, generasi yang nanti mendapat naungan di akhirat adalah generasi yang cinta masjid. Dan itu bisa dibiasakan melalui dari rumah. Rumah bisa dikondisikan seperti masjid, dan masjid juga bisa sebagai rumah ibadah. Kemudian selanjutnya, saya juga terinspirasi Ramadan ini adalah pembinaan doktrin tentang disiplin alat. Yang paling sering, yang paling biasa kita kenal pada Ramadan ini adalah kegiatan tadarus, ngaji, thalabul ilmi. Nah, alat yang untuk mendukung kegiatannya adalah Al-Quran. Maka disiplin alat ini, bagaimana kita membiasakan keluarga, anak-anak terutama generasi-generasi yang tumbuh di zaman milenial ini, bagaimana mereka dekat dengan alat, bukan dengan teknologi komunikasi seperti misalnya ini, tapi didekatkan pada misalnya Al-Quran, mushaf Arab maupun yang tafsirnya. Jadi alat untuk bisa mencapai derajat Ramadan ini diantaranya ayo mendekatkan diri kepada Al-Quran. Anak-anak dibiasakan diajak ngaji bersama, ngariung, berkumpul bersama, tadarus orang tua bersama anak-anaknya, itu akan sangat bagus, terutama mendidik doktrin disiplin alat. Dan juga alat-alat ibadah, misalnya anak-anak yang masih suka melempar barang sukanya, lupa pada taruh tempatnya, itu bisa kita biasakan melalui disiplin alat ini. Saya biasanya tentang sandal, anak-anak yang sering hilang, digasap atau kemana. Nah, melalui Ramadan inilah tertib disiplin alat ini bisa ditumbuh tanamkan. Bagi orang lain mungkin perkara biasa, tapi buat saya alat ini adalah perihal vital, meski kecil tapi prinsipil. Dan saya mengajak kepada jenengan semua pemirsa keluarga di SMA Nusantara, disiplin alat dalam menjadi kunci penting bagi pelaksanaan kita dalam bulan Ramadan. Terakhir adalah disiplin umat. Saya dididik bersama keluarga untuk selalu terus merawat umat ini, bukan hanya pada aspek kemanusiaan tapi juga lingkungan. Dan biasanya bufah pagi-pagi memberi makan burung dara, lanjut ke ikan ditambak, kemudian sore nanti menyiram tanaman dari bekas makanan maupun limbah domestik yang bisa dijadikan kompos. Ini adalah pendidikan disiplin umat, di mana kita memiliki amanah khalifatu fil ard. Setiap pribadi kita adalah pemimpin dan penjaga pelestari bumi. Nah, disiplin umat ini sekaligus untuk para santri. Ayo, selain kita mengembala keluarga, membina umat manusia, ada umat lingkungan yang harus kita perhatikan. Apalagi di masa pandemi, dikala banyak bencana seperti ini, kita perlu refleksi. Jangan-jangan ada umat yang belum kita perhatikan, yakni umat lingkungan, termasuk di dalamnya adalah flora dan fauna. Maka
saya ngajak saya, keluarga dan jenengan semua, inspirasi Ramadan ini adalah penanaman doktrin dan pembinaan disiplin umat. Umat itu bisa flora, bisa fauna, dan lingkungan di mana kita bertempat berhabitat. Itu para pemirsa dan keluarga saya dimanapun berada, terutama santri SMA, melalui Ramadan ini saya mengajak Al-Quran ayo dibumikan. Jangan sampai terjadi guyonan atau parodi di mana Al-Quran katanya diturunkan di Arab, diterap laksanakan di Eropa, Amerika, dan negara-negara maju Asia, tapi di Indonesia hanya dijadikan hafalan musabaqah saja. Melalui Al-Quran, melalui bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, mari kita jadikan Al-Quran, Ramadan sebagai pembinaan doktrin dan pembiasaan disiplin. Saya Gus Adim, salim takdim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.